Hampir seperti itu yang saya lihat. Next. Nah, seniman-seniman yang punya kreasi itu sering-sering di desa kurang mendapatkan, saya tidak mengatakan tidak ya, kurang mendapatkan motivasi, kurang mendapatkan dukungan fasilitas itu. Nah, tetapi seniman kreator itu juga saya melihatnya kadang apa ya, contohnya begini, saya punya uang 5.000 ingin makan ayam goreng geprek yang harganya 15.000, itu tidak akan mungkin itu, karena uangnya hanya 5.000. Nah, bagaimana bisa makan ayam gitu meskipun bukan geprek, yang penting makan ayam, ya angkringan saja itu. Nah, seniman-seniman kreasi itu inginnya difasilitasi sesuai dengan ide gagasannya, padahal desanya tidak mampu atau belum mampu. Ini yang menjadi situasi masalah di desa seperti itu. Yang keempat, pembinaan seni pertunjukan dalam kehidupan antara desa satu dengan yang lainnya pastinya berbeda. Saya yakin berbeda. Ya, desa yang ada di kota dengan desa yang ada di kabupaten itu ada. Ada yang subur, ada yang sedang, ada yang kering sekali. Gitu. Ada yang mau tetapi tidak mampu, ada yang mampu tetapi tidak mau, tetapi ada yang mau sekaligus mampu. Yang kelima, banyak desa yang belum mempunyai gamelan, lalu ribut, orang lo gamelannya kok gitu. Tidak ada kreativitas. Saya ingat di Kulon Progo itu ada gamelan bukan dari logam tetapi dari bambu, namanya rumpio. Aneh lah, yo gamelan nadanya yo belok yo selindro, tidak harus gamelan. Nah, saya mahasiswa sekarang juga saya ajari untuk eksplorasi bunyi. Tidak harus alat musik yang dibeli, tetapi barang-barang bekas yang menjadi sumber bunyi dilaras menjadi alat musik. Ini yang belum ada. Maaf kalau penelitian saya belum tuntas. Saya sudah bicara di depan bahwa klungsu menuduh. Next. Ya, lalu bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini? Mari bersama-sama kita usahakan bagaimana kaum generasi pembaharu, kaum muda itu, ya, yang belum tertarik pada seni pertunjukan tradisional ini sebagai aset budaya, bagaimana dia bisa kepilut, bisa tertarik. Saya tidak ngomong pelestarian dulu, nanti terakhir. Saya tadi nyuplik Pak Umar dan kebetulan kok sama tapi bahasanya beda. Jadi konsep pemikirannya begini, pembinaan pengembangan seni pertunjukan tradisional sebagai aset budaya harus dimulai sedini mungkin. Oleh sebab itu di desa-desa budaya harus diadakan pendidikan, pelatihan, dan memberi kesempatan, peluang kepada generasi pembaru untuk pelatihan seni pertunjukan itu. Pertanyaannya saya tulis di bawah terkecil itu, penyelenggaraan pelatihan itu biayanya dari mana? Jawaban dewe-dewe pulau ngikutin beda atau itu. Apakah setiap pelatihan pembinaan itu butuh biaya? Tentu, manajemen itu begitu. Ada ada manusia, tidak ada manenya, tidak jalan. Ada mane tetapi tidak ada manusianya, sopo. Jadi ini harus seperti itu. Pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau saya desa ini mengadakan pelatihan, pembinaan, pendidikan, biayanya dari mana? Nyuwun Dinas Kebudayaan. Kalau diberi matur nuwun, kalau tidak beri engkang jawab menjenengan lho nggih kula padha mawon. Terus Pak Susilo tadi bilang kalau budaya itu luas sekali. Saya
bilang budaya itu rumit sekali, rumit sekali. Tetapi budaya itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa karena semua orang mengalaminya. Ya, saya kenduri yang ngalami, bapak yang ngalami, tahlilan kenduri yang ngalami, kita yang ngalami, gotong royong ngalami, melihat wayang kulit sama-sama. Tetapi beda loh dengan kedokteran. Orang awam tidak berani menyentuh karena akibatnya nanti luar biasa. Ya, ini bedanya budaya dengan kedokteran, budaya dengan hal-hal yang lain seperti itu. Kalau budaya semua orang merasa dapat turut campur, kita bisa berbicara seperti ini. Ya, tetapi kalau hal-hal tertentu kita tidak bisa. Oleh karena rumit sekali, dokter itu juga bisa melakukan gotong royong, tetapi kita tidak bisa melakukan meriksa seperti dokter. Kalau bisa sekarang diperiksa, nanti sore tahlilan. Terus, nah kita ngomong budaya. Satu contoh saja. Di atas itu adalah gambar daging sapi, sama. Di Padang yang ngomongnya daging sapi, Jawa Timur daging sapi, Jogja daging sapi. Tetapi ketika budayanya berbeda-beda, daging sapi di Padang itu menjadi namanya rendang, di sini terik, di Jawa Timur jadi rawon. Ini podo-podo daging sapi nih. Itu. Jadilan juga begitu. Di Wonosobo namanya ebek, di sini jadilan, di Jawa Timur jaranan. Ada yang namanya kuda lumping dan sebagainya. Propertinya sama. Begitu. Jadi nggak perlu ribet dengan seni pertunjukan. Next. Ini contoh budaya, tapi dikemas masing-masing menjadi berbeda. Oke, terus soalnya itu ya waktu mas. Saya sebetulnya ingin 10 menit saja. Toh gajinya tetap banget. Nah, sekarang saya ngomong pelestari. Oh no pak boleh. Upah ya. Ojo rebutan itu saru. Saya ngomong pelestarian. Coba dimaknai, pelestarian itu bukan tetap mandek, mancep, stagnan. Jangan. Kita merubah mindset kita bahwa pelestarian itu adalah terpelihara. Seperti kita memelihara ayam, burung dan sebagainya. Dari kecil tumbuh, berkembang, tapi namanya tetap ayam. Jangan ayam yang utuh itu setelah besar namanya jadi utuh. Jago setelah apa? Ayam kecil setelah besar namanya tetap ayam. Nah, apa yang harus dilestarikan? Wah, pertanyaannya, ya seni pertunjukan tradisional di desanya masing-masing. Ya wayang kulit, ya tari, ya ketoprak, ya ludruk, dadung awuk, dadung yang tidak awuk, angguk, montro, dan sebagainya. Kapan? Pelestariannya kapan? Tidak terbatas. Jangan kalau ada proyek potensi desa budaya baru saya dirasani ini mesti Pak Gandum ngomong gampang aja lakon ono Meduna Pak munggawa nang Giri Subo belum tang itu semua ya mangkat. Siapa yang harus melestarikan? Ya semua komponen masyarakat ya yang peduli dengan seni pertunjukan. Pemerintah, aparat desa, pamong desa apa tadi? Pemangku budaya, pemangku desa budaya. Semua harus terlibat untuk generasi pembaharu. Saya terbalik, saya takut menyebut generasi penerus. Begini Bapak, saya pernah bicara dengan bapak-bapak ini, salah satunya ada bapak-bapak sepuh usia 70 tahun ke atas. Saat saya mengunjungi desa budaya menggunakan pakaian
Jawa jangkep, Destar, Surjan, nyampe Duwur, jangkep. 75 tahun ke atas. Destarnya itu pakai prodo, nyewa, gitu, ngomong dari jauh tuh kemelik. Surjannya jangganya tidak dikancingkan, itu duungnya mingkal kayak cakin, wale. Nah ini kalau generasi penerus niru simbae, cilakalah kita. Jadi opo penjenengan lho Pak sing jawab terus nih. Besok jangan keliru. Nanti saya punya foto-foto. Ya, saya foto itu yang saya kunjungan desa budaya. Ini benar. Well, di mana tempat pelestariannya? Gampang. Di sekolah, di keluarga kita, di lingkungan masyarakat, RT, dusun, pedukuhan, desa dan sebagainya. Di rumah-rumah budaya. Caranya pelestarian seperti itu. Lalu bagaimana metodenya? Ya dilakukan dengan 3 jalur: pendidikan, pelatihan, dan diberi pengalaman. Siapa yang memberi itu? Ya panggil saya. Biaya, ayo mesti. Lalu duitnya orang asal manggil kan begitu. Jawabannya gampang-gampang saja. Nggak perlu dipersulit. Ya. Hitungannya jam kok dino Pak, bisa jam bisa dino. Kalau 2 hari ya cukup disangoni Fortuner. Lanjut ini guyon Pak, seperti Pak Umar tadi guyon. Ini orang Jawa Timur memang kayak gini Pak. Nah ini yang jalur yang ditempuh: sekolah, keluarga, masyarakat. Ini kalau digambarkan seperti apa anunya arloji, giginya arloji saling berputar menyentuh. Nah ini menjadi hidup arloji itu. Coba arlojinya Bapak dibuka, nanti lah merodoli. Itu lanjut. Wah ini cepet ini. Wes, udah ini sekolah mau next lagi. Mas Bonius ngomong diupain kok. Nah sekarang apakah kita tidak merasa malu dengan keseriusan orang asing belajar gamelan seperti itu? Ini orang asing tuh. Ini juga orang asing ini. Ya? Terkenal itu, ngajari londo-londo itu, apa bule-bule. Nah, saya itu loh punya gamelan di rumah. Orang kampung ngerti. Wih, udah ana sing mangkat iki. Iki sing kebangetan sing duwe gamelan apa wong kampunge gitu. Nah, sing duwe gamelan. Tapi kalau gamelan ini saya jual, hanya orang boleh nanggur, itu kan repot datang nyewa dinas kebudayaan Bantul. Wah, itu rumit banget izinnya. Ya, jadi tetap situ. Next, saya dikabari kurang 4 menit. Ngeri tuh. Nah, coba kita perhatikan. Ini tembang, tetapi memaknai begitu besar kehidupan saya untuk selalu mengembangkan, membina seni pertunjukan. Gak usah saya tembangkan ya? Hah? Tinggal 4 menit ya? Iya. Biasanya nembang terus diamplopi ya saya. Ya ini. Yo konco do tumandang nyambut gawe asengkut lantan sabu merebut bisa bebarengan ambangun prono mulai lestari kabeh kekayaan itu. Lestari, pelestarian itu agar terpelihara apa yang kita cita-citakan. Gitu. Serem lagu ini. Masa ini lagu ini ya enggak nyanyi ini tapi kan saru. Tali kotang, waduh, tali sing dudu kotang liyane apa gitu, ya, jare, lurek,
ahli-ahliku dan sebagainya. Kembali Pak bayar piroman. Ya nanti kalau minta sendiri di studio sebelah, jadi kita bisa negosiasi. Next. Nah, saya lebih senang dibegitukan. Ya, dengan begitu ada negosiasi beneran gitu. Nek sak tebange saiki wong wis cetha gajine ya kuwi ora ana tambahan dadi. Pengembangan itu ada dua maknanya. Yang satu, pengembangan dalam pengertian penyebarluasan. Jadi seni pertunjukan di daerah satu dikenal oleh daerah-daerah lainnya, itu pengembangan. Tetapi ada pengertian lain, pengembangan dalam pengertian penggarapan. Nah, seperti yang saya contohkan tayub tadi, tayub yang 4 jam, 5 jam digarap, dikembangkan menjadi 15 menit. Untuk apa? Untuk event, festival, lomba, parade dan sebagainya. Karena tidak bisa harus 4 jam demikian. Itu. Next. Ya, sifat-sifat yang harus diberikan dalam pengembangan itu memilih seni pertunjukan mana yang kira-kira menjadi ikon desa, akan menjadi ikon desa budaya itu. Jadilan mungkin, Montro mungkin, Angguk mungkin, Baduy mungkin, Tayuan mungkin, atau wayang kulit, wayang beber dan sebagainya. Saya tidak tahu. Tetapi harus tetap menampakkan ciri khas kerakyatan, yaitu sederhana. Sederhana itu bukan sak-sae loh ya. Maaf, sederhana itu bukan sak-sae. Ya, sederhana tapi digarap sedemikian rupa menjadi sajian yang mewah. Next. Tutup lah gitu. Ya, ini nanti kalau ada pertanyaan dijawabnya seperti ini. Next. Ya, sekarang Bapak Ibu, bagaimana cara mengembangkan? Itu ada teori-teori seperti ini. Yang pertama, kita harus eksplorasi, menjajaki. Mana tahu seni pertunjukan yang bisa dikembangkan tuh harus dilihat dulu. Lalu kita harus punya tafsir, panging-tointo, bahwa jadilan Yun Sewu ada jadilan yang bentuknya beda, itu di Kulon Progo namanya incling kalau tidak salah. Jadi leher ini panjang. Tapi ada jalanan buto di tempatnya Pak Umar di Blitar. Di Kediri jalanan besar ukurannya. Di Wonosobo dan Temanggung kecil ukurannya. Nah, sekarang bagaimana kita menginterpretasikan manginto-into tentang jadilan ini, kalau contohnya jadilan. Lalu dikomposisikan itu dirangkai, tetapi jangan keliru ya, tradisinya harus tetap dibawa sesuai dengan tema yang ada di jadilan. Saya pernah contohkan loh Bapak Ibu, mohon maaf yang sudah melihat saya, ini saya ulangi, jadilan sekarang bukan jelek loh ya, tapi nggak cocok dengan temanya. Coba Bapak perhatikan, begitu jadilan tantangan mau perang itu sudah bawa pedang itu ya, lagunya apa? Langgam, bukan capek gunung lumayan perjuangan itu apa Pak lagunya itu? Lambang Sari. Upomo siramu ini mas keren-kerenan itu temanya kan beda. Loh kok iso-isone itu yo banget tuh itu. Neng baik itu ya, baik, jangan dibawa keluar, tetap di desanya masing-masing saja. Lalu setelah itu kita evaluasi, ya, kita revisi mana yang tidak cocok, mana yang cocok. Nah, kebanyakan di desa budaya itu orang yang tidak tahu itu sok tahu banyak. Neng ada yang tidak tahu tapi tidak mau tanya, padahal disediakan dinas kebudayaan di masing-masing kabupaten kota. Mau tanya ke sana. Kalau dinas kebudayaan jawab, oh ini yang perso Pak Susilo, ini yang perso Pak Boni, ini yang perso Pak Bandung. Terus dulu, enggak Pak Bandung marah. Biasanya begitu. Memang Susilo untuk murah, Mas Boni tengah-tengah gitu. Ini yang penting nggak ngerampung nih, larang nih ngerampung nih, kan biasa. Yuk, lanjut. Coba kita cermati.
pada dasarnya semua pikiran yang kita sumbangkan untuk kebudayaan itu baik, semua baik, tetapi akan menjadi tidak baik kalau tidak disikapi dengan baik.